Sejak metode ilmiah diterapkan dalam ilmu kimia, muncul berbagai hukum dasar dalam ilmu kimia. Beberapa hukum tersebut antara lain, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Sesuai dengan namanya, hukum ini berkaitan dengan massa suatu zat dalam reaksi. Beberapa abad yang lalu, Lavoisier mengajukan suatu pertanyaan. Apakah massa zat-zat yang bereaksi akan berkurang, bertambah, atau tetap setelah reaksi? Jika kita melakukan eksperimen sederhana dengan mereaksikan sodium hidroksida, NaOH, dengan asam cuka CH3COOH, dan menimbang beratnya, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Saat 2 gram natrium hidroksida bereaksi dengan 10 gram cuka, akan menghasilkan 12 gram produk. Saat 4 gram natrium hidroksida bereaksi dengan 20 gram cuka, akan menghasilkan 24 gram produk. Jadi pada kesimpulannya, jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Berdasarkan hukum kekekalan massa, jika 32 gram tembaga bereaksi dengan 8 gram oksigen, akan menghasilkan 40 gram tembaga oksida. Jika massa tembaga ditambah menjadi 50 gram dan direaksikan dengan 8 gram oksigen, apakah akan terbentuk 50 gram tembaga oksida? Jawabannya itu tidak. Menurut hasil eksperimen, massa yang dihasilkan tetap 40 gram tembaga oksida dan ditemukan 18 gram tembaga yang tidak bereaksi. Menurut Joseph Louis Proust, pembentukan senyawa memiliki komposisi yang tidak sembarang. Dengan kata lain, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Proust melakukan beberapa eksperimen dan menemukan hal-hal berikut. Pada senyawa natrium klorida, perbandingan massa antara natrium dan klorin selalu tetap, yaitu 39% natrium dan 61% klorin, atau kurang lebih secara perbandingan 2:3. Pada molekul air H2O, perbandingan massa hidrogen dan oksigen juga selalu tetap, yaitu 11% hidrogen dan 89% oksigen, atau kurang lebih 1:8. Contoh soal, 32 gram tembaga bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 40 gram tembaga oksida. Berapakah persentase massa unsur tembaga dan oksigen di dalam senyawa tembaga oksida? Persen massa tembaga bisa kita hitung dengan 32 gram tembaga dibagi total massanya itu 40 gram, sehingga 80%. Untuk massa oksigen, 8 gram oksigen dibagi dengan massa totalnya 40 gram sama dengan 20%. Maka perbandingannya itu 80 dibanding 20, sama dengan 4:1. Soal kedua, berapa gram amonia NH3 yang terbentuk dari reaksi 14 gram nitrogen dan 14 gram hidrogen? Jika diketahui komposisi massa amonia adalah 82% nitrogen dan 18% hidrogen. Berdasarkan data ini, kita tahu bahwa 82 gram nitrogen akan bereaksi dengan 18 gram hidrogen untuk menghasilkan 100 gram amonia. Maka, jika ada 14 gram nitrogen, ia akan bereaksi dengan 14 bagi 82 kali 18 sama dengan 3 gram hidrogen. Maka yang dihasilkan adalah 14 gram nitrogen ditambah 3 gram hidrogen sama dengan 17 gram amonia. Sisanya 11 gram hidrogen tidak bereaksi. Hukum perbandingan berganda menurut Dalton adalah, jika dua macam unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa salah satu unsur berbanding sebagai kelipatan bilangan bulat dan sederhana. Contoh hukum ini adalah sebagai berikut. Fosfor dan klorin bereaksi dapat membentuk dua macam senyawa. Di dalam senyawa X, 2 gram fosfor tepat bereaksi dengan 6,9 gram klorin. Di dalam senyawa Y, 2 gram fosfor tepat bereaksi dengan 11,5 gram klorin. Bagaimana rumus kedua senyawa ini? Perbandingan klorin pada kedua senyawa adalah 6,9 dibandingkan 11,5, yaitu sama dengan 3:5. Maka rumus kedua senyawa tersebut adalah PCl3 dan PCl5. Hukum-hukum yang kita bahas sebelumnya berkaitan dengan komposisi senyawa. Pada hukum perbandingan volume ini akan berkaitan dengan volume pada reaksi-reaksi kimia yang melibatkan wujud gas. Joseph Louis Gay-Lussac membuat percobaan dengan mereaksikan hidrogen dan oksigen membentuk uap air H2O. Ia melakukan dua percobaan, satu saat volume H2-nya tetap, dan satu lagi saat volume O2-nya tetap. Hasil saat volume H2 tetap yaitu seperti pada tabel ini. Bisa kita lihat saat volume O2 mencapai 10 mil, volume H2O yang terbentuk adalah tetap 20 mil. Saat volume O2 ditetapkan pada 10 mil, hasilnya pada tabel berikut ini. Saat volume H2 mencapai 20 mil, volume H2O yang terbentuk adalah tetap 20 mil. Maka menurut hukum perbandingan volume, 20 mil hidrogen ditambah 10 mil oksigen akan menghasilkan 20 mil air.
Dari eksperimen ini, Joseph Louis Gay-Lussac menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang tetap, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding lurus dengan koefisien reaksinya sebagai bilangan bulat dan sederhana. Setelah publikasi hukum perbandingan volume, Avogadro mengajukan hipotesis yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Dalam reaksi, hukum ini berlaku seperti ini. Pada reaksi nitrogen dan oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida, diperlukan 1 liter nitrogen dan 2 liter oksigen untuk menghasilkan 2 liter nitrogen dioksida. Maka, secara molekul diperlukan 1 molekul nitrogen dan 2 molekul oksigen untuk menghasilkan 2 molekul nitrogen dioksida, dan juga berlaku kelipatannya. Jika reaksi ini diukur dalam suhu dan tekanan yang sama, ditemukan bahwa untuk suatu jumlah molekul nitrogen, diperlukan 2 kali molekul oksigen untuk menghasilkan nitrogen dioksida dengan jumlah molekul 2 kali nitrogen